Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, Taruna Dewasa semester 7 atas nama Muhammad Juandi NIT 214215 kelas Teknika 7A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kausan blade turbin dengan subtema penyebab kausan sudut turbin dan metode inspeksi non-destruktif yang digunakan. Penyebab kausan sudut turbin. Sudut turbin adalah komponen penting dalam turbin gas maupun turbin uap yang mengalami kondisi operasi ekstrim, seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, kecepatan aliran fluida yang sangat cepat. Kausan pada sudut turbin biasa disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, erosi oleh partikel abrasif. Pada turbin gas, udara yang masuk biasanya mengandung partikel padat seperti debu, pasir, atau kotoran lain. Partikel-partikel ini dapat menghantam permukaan sudu dengan kecepatan tinggi, sehingga mengikis lapisan pelindung dan material sudu itu sendiri. Erosi menyebabkan penipisan material dan mengubah profil aerodinamis sudu, mengurangi efisiensi turbin. Yang kedua, korosi termal dan kimiawi. Suhu tinggi menyebabkan oksidasi pada permukaan sudu, terutama bila ada kandungan oksigen dan uap air. Reaksi kimia dengan elemen seperti sulfur, nitrogen, dan karbon dapat menyebabkan kondisi panas yang mengikis material. Korosi ini dapat mengurangi ketebalan sudu dan memperlemah struktur material. Yang ketiga, fatigue termal dan mekanik. Sudut turbin mengalami siklus pemanasan dan pendinginan berulang-ulang atau thermal cycling selama operasi. Perubahan suhu menyebabkan ekspansi dan kontraksi material yang berulang, memicu retak lelah. Beban mekanik akibat gaya sentrifugal dan getaran juga berkontribusi pada kelelahan material. Yang keempat, degradasi lapisan pelindung. Sudu biasanya dilapisi dengan material tahan panas seperti thermal barrier coatings. Lapisan ini bisa rusak akibat abrasi, oksidasi, dan fatigue, sehingga material dasar lebih rentan terhadap kerusakan. Yang kelima, kerusakan akibat foreign object damage. Objek asing yang masuk ke turbin dapat menyebabkan benturan langsung yang menimbulkan retak, penyok, atau bahkan patah pada sudu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inspeksi non-destruktif untuk sudut turbin. Karena sudut turbin berfungsi kritis dan tidak boleh rusak saat inspeksi, metode NDT sangat penting untuk mendeteksi retak, korosi, atau kerusakan lain tanpa merusak komponen. Berikut beberapa metode inspeksi non-destruktif untuk sudut turbin. Yang pertama, visual inspection. Pemeriksaan visual dengan bantuan boskop atau kamera endoskopi untuk melihat kerusakan permukaan, retak, dan erosi. Efektif untuk mendeteksi kerusakan permukaan yang terlihat jelas. Yang kedua, ultrasonic testing. Menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi retak, korosi dalam, dan delaminasi pada sudu. Gelombang ultrasonik dipantulkan oleh perubahan kepadatan material sehingga bisa mendeteksi cacat internal. Yang ketiga, eddy current testing. Metode ini menggunakan arus eddy yang diinduksi pada material sudu. Cocok untuk mendeteksi retak permukaan dan dekat permukaan, serta degradasi lapisan pelindung. Cepat dan dapat dilakukan tanpa perlu kontak fisik langsung. Yang keempat, dye penetrant testing. Digunakan untuk mendeteksi retak permukaan yang kecil. Permukaan sudu diberi cairan penetran berwarna atau fluoresen yang masuk ke retak. Kemudian diperiksa di bawah cahaya khusus. Efektif tapi memerlukan permukaan yang bersih dan kering. Yang kelima, radiographic testing. Menggunakan sinar X atau gamma untuk membuat gambar internal sudu. Bisa mendeteksi kerusakan internal, porositas, dan inklusi material. Namun metode ini lebih kompleks dan memerlukan fasilitas khusus. Yang keenam, termografi. Mengukur perubahan temperatur permukaan sudu saat diberi beban. Area retak atau korosi biasanya menunjukkan pola suhu berbeda.
metode cepat dan non-kontak. Jadi kesimpulannya yaitu kausan sudut turbin disebabkan oleh kombinasi faktor fisik dan kimiawi seperti erosi, korosi, petik, dan kerusakan akibat benda asing. Inspeksi non-destruktif menjadi alat penting untuk mendeteksi kerusakan sedini mungkin tanpa merusak sudu sehingga dapat dilakukan perawatan preventif dan mencegah kegagalan turbin yang berisiko. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.